Saudari-saudari sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkat dalam. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Pada hari ini juga merupakan Sabtu setelah Jumat pertama adalah Sabtu Imam, dan kita merayakan Pesta Santo Athanasius. Santo Athanasius lahir pada tahun 2295 di Alexandria. Dia termasuk pujangga gereja yang terkenal. Dia sebagai seorang diakon mengikuti uskupnya dalam konsili Nisia, dan ternyata ia berperan di sana terlebih untuk membela iman melawan bid'ah Arianisme. Dan akibat dari apa yang ia perjuangkan, ternyata ia ditangkap dan menjadi sasaran pengikut bid'ah Arianisme, dan 17 tahun berada di pembuangan, dan akhirnya ia meninggal sebagai seorang yang membela ajaran iman. Bacaan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 42, Mazmur 116, dan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudari sekalian, kita baru mendengarkan dari Injil Yohanes bagaimana para murid merasakan sesuatu yang berat. Ada sungut-sungut di antara mereka karena ajaran mengenai roti hidup itu. Tetapi para murid ketika ditanya, terutama 12 murid, lalu diwakili oleh Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal."
para murid telah menjadi percaya. Dan karena itu kepercayaannya diungkapkan dalam keberanian menentang arus, menentang sesuatu yang banyak terjadi, seperti banyak orang lain tadi yang meninggalkan Yesus. Kalau kita merenungkan apa yang dibuat oleh Santo Athanasius, rupanya demikian juga. Ada pertentangan di dalam gereja, ada ajaran yang baru, yakni ajaran Arianisme. Ajaran ini mempertanyakan mengenai kealahan Yesus. Dan Athanasius rupanya memang sungguh-sungguh berperan untuk membela iman itu, melawan bid'ah, melawan situasi yang umum, meskipun juga harus mengalami pembuangan selama 17 tahun. Berani menentang arus karena yakin akan kebenaran yang ada padanya. Seperti Petrus juga bertanya, atau dia menjawab kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Pada hari ini keyakinan kita juga diuji. Apakah kita berani juga untuk menjawab itu? Meskipun banyak di antara kita, di sekitar kita, yang memang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diajak juga untuk memasuki kehidupan kita, mempertanyakan iman kita. Namun terlebih dari pertanyaan itu, kita juga perlu menjawab di dalam kehidupan kita. Besok minggu keempat adalah minggu panggilan, maka marilah kita berdoa, mohon panggilan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maupun juga bagi gereja secara umum. Marilah kita berdoa, doa harian keluarga. Yang sudah ada mendapat kiriman melalui WA, silahkan membuka doa harian keluarga yang sudah kami kirimkan. Allah yang Maha Kudus, pemelihara kehidupan, kami bersyukur bahwa nasihat Injil Putra-Mu telah mempesona dan teruji bagi kehidupan menggereja, untuk hidup miskin, taat, dan murni. Bersama seluruh gereja, kami diteguhkan oleh tugas perutusan misioner, dibaptis dan diutus menginjili dunia. Dengan perayaan 100 tahun Maksimum Ilud, melalui bulan misi luar biasa ini, digembirakan oleh semangat Paskah, dan dalam kebersamaan sebagai keluarga, kami mohon anugerah panggilan menjadi imam, bruder, dan suster dalam keluarga kami. Kami pun berdoa bagi para imam, bruder, dan suster. Semoga mereka setia dan bersukacita dalam memberikan diri bagi gereja-Mu dalam pelayanan. Kuatkanlah kami dengan kurnia Roh Kudus-Mu, supaya berani dan penuh semangat memberikan kesaksian Injil melalui cara dan sikap hidup sehari-hari, sebagai upaya kami menemukan ungkapan dan cara baru mewartakan Injil kehidupan. Bantulah kami mewujudkan hidup yang penuh syukur, serta ambil bagian secara nyata dalam pemulihan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bila rasa kami karena pandemi virus corona. Dalam belas kasih dan pemeliharaan-Mu, kami percayakan doa dan pujian kami dengan pengantaran Kristus dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan melindungi kita dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, jangan lupa bahagia, selamat berkarya, selamat hidup dalam keluargamu masing-masing dengan penuh harapan
bahwa badai pasti berlalu. Berkah dalam.